Acara ini didukung oleh Salam jumpa pemirsa Dai TV dimanapun Anda berada. Suatu kebanggaan bagi saya Anya Dwinov bisa menyapa Bapak dan Ibu dalam momen spesial peringatan Hari Ibu Dai TV bertajuk Inspiring Woman UMKM Go Digital Go Global. Boleh saya minta tepuk tangannya? Luar biasa sekali pada hari ini yang bergabung dengan kita tidak hanya Anda pemirsa Dai TV dimanapun Anda berada. Tapi juga hadirin yang sudah hadir di studio Dai TV dan juga yang sudah bergabung secara online melalui Zoom. Hai, saya ingin langsung menyapa. Ini sudah tergabung jadi ini seluruh Indonesia bergabung. Halo, wah ini... Hai, ada yang sudah menyapa, ada yang masih berada di balik layar kameranya. Hai, senang sekali. Ini banyak sekali, ini saya dengar ada dari seluruh Indonesia bergabung dalam seminar kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama. Nah, langsung saja nih ya, kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang, akan berbagi inspirasi dengan para penggerak usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa kita kenal dengan sebutan UMKM di Indonesia. Tapi tahu gak sih, baik pemirsa, Bapak Ibu yang di studio maupun sahabat Dai TV yang bergabung melalui Zoom, bahwa ternyata kontribusi UMKM itu sangat besar dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Ingin tahu datanya? Teman-teman mahasiswa mungkin sudah ada yang memegang. Tapi yang pastinya yang di tangan saya datanya adalah UMKM menyumbang 61% dari total produk domestik bruto Indonesia. Dan juga menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang 60% total nilai investasi. Luar biasa sekali kan ya para pelaku UMKM. Kita berikan tepuk tangan dan semangat kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dan yang lebih istimewa lagi di mata saya, ternyata pelaku UMKM di Indonesia 64% adalah kaum perempuan. Luar biasa sekali perempuan Indonesia. Boleh mau tepuk tangan sekali lagi. Kayaknya kagum. Kalau saya ngeliat di sini ada teman mahasiswa yang dari tadi tergerak semangatnya. Ini jangan-jangan ibunya adalah pelaku UMKM ya. Jadi memberikan semangat juga ini untuk ibunda di rumah. Baik. Peran dan kiprah para perempuan ini tentu menjadi sosok yang sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga dan juga negeri. Untuk itu saya akan hadirkan kepada Anda gambaran kiprah UMKM di Indonesia. Usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021, sebesar 61,1% pendapatan nasional negara berasal dari sektor UMKM, di mana 64,5% dikelola oleh perempuan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian rumah tangga dan nasional. Mereka memiliki peran ganda, yaitu mengurus rumah tangga, membantu pemenuhan ekonomi keluarga, hingga berkontribusi dalam pendapatan nasional negara. Jumlah pelaku bisnis perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Pelaku usaha yang digeluti para perempuan sebagian besar bergerak dalam industri rumahan atau usaha kecil. Mereka menggunakan kemampuan dan keahlian diri, seperti menjahit, mengolah pangan atau usaha kuliner, dan pemberdayaan perempuan dalam kerajinan tangan. Pelaku usaha perempuan dinilai lebih tangguh dan gigih dalam mengatasi risiko bisnis.
Mereka bahkan mampu bertahan saat dihantam badai krisis pada tahun 1998. Namun sayang, kontribusi aktif perempuan masih mengalami kendala, terutama karena diskriminasi gender. Ruang gerak perempuan di Indonesia untuk berdaya masih terbatas, tak sebebas kaum laki-laki. Pada tahun 2023, Indonesia diprediksi akan mengalami imbas resesi global. UMKM adalah salah satu pilar untuk mengantisipasi dampak resesi yang lebih parah. Maka mendorong UMKM perempuan go global dan go digital adalah salah satu pilihan untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bangsa. Luar biasa sekali. Ternyata di Indonesia banyak perempuan tangguh yang menjadi tulang punggung keluarga. Dan bahkan pada saat pandemi di tengah kesulitan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh banyak orang, perempuan Indonesia maju menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Dan sangat disayangkan seperti yang kita dapatkan tadi bahwa peran dan kontribusi perempuan kerap tidak mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungannya. Dan inilah yang menjadi hambatan perkembangan perempuan untuk berkiprah lebih jauh. Maka sangat penting bagi kita untuk memberikan kesempatan yang setara dan juga pemberdayaan kepada perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Dan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak berkomitmen untuk memberikan perhatian besar untuk UMKM yang dikelola oleh perempuan. Pesan tersebut tentu akan disampaikan secara menyeluruh oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia yang akan kita saksikan melalui pesan dari Ibu Bintang Puspayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber, pemirsa, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara seminar nasional Inspiring Women UMKM Perempuan Go Global dan Go Digital. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk dapat hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada DAI TV yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini mendorong lingkungan yang lebih kondusif bagi para perempuan dalam mendukung ekonomi Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, perempuan merupakan setengah dari total penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 270,2 juta jiwa. Oleh sebab itu, potensi dan peran perempuan sangat penting karena ikut menentukan kemajuan bangsa. Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi di era transformasi digital juga tak bisa dilepaskan dari perannya pada ketahanan ekonomi nasional yang terbukti selama krisis pandemi COVID-19. Perempuan menjadi motor penggerak UMKM dan membangun ketahanan ekonomi keluarga. Ibu bapak hadirin sekalian, sebagaimana kita sadari bersama bahwa di tengah pelambatan ekonomi, masyarakat dapat bertahan karena kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh para perempuan pelaku usaha kecil dan menengah. Adanya revolusi teknologi, informasi, dan komunikasi akan semakin memudahkan para perempuan meningkatkan kapasitas, keahlian, dan kemampuan para perempuan membangun usaha ekonominya dan memperkuat jejaring ekonomi. Kalau kita melihat data BPS tahun 2021,
Persentase pengguna internet perempuan pada tahun 2021 sebesar 47,48%, sedangkan laki-laki sebanyak 52,52%. Dan secara umum persentase perempuan yang memiliki telepon seluler sebesar 60,58%, lebih rendah dari laki-laki. Serta jumlah perempuan yang lulus dari pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Matematik tingkat tinggi di Indonesia hanya 37% dibandingkan 63% lulusan laki-laki. Dengan memperhatikan potensi dan kesenjangan tersebut, perempuan memiliki peluang besar dalam transformasi digital sekaligus menjadi agen perubahan dalam pemberdayaan perempuan yang diorientasikan untuk mengakselerasi kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, juga telah menyusun 2 pedoman, antara lain pedoman pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender dan pedoman transformasi digital perempuan. Nah, pedoman ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan tematik kewirausahaan perempuan untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, pada momen yang baik ini di bulan Desember, ini adalah bulan yang spesial, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-94. Peringatan Hari Ibu adalah momentum untuk mengenang diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember tahun 1928. Peringatan Hari Ibu mengingatkan kita untuk kembali bersatu dan tidak mudah berpuas diri atas kemajuan yang telah kita raih karena perjuangan kita masih sangat panjang. Terima kasih kepada ibu dan perempuan di seluruh Indonesia sudah menjadi perempuan yang tangguh baik bagi keluarga, demikian juga bagi Indonesia. Marilah kita terus berkomitmen untuk menguatkan UMKM perempuan untuk go global dan go digital. Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar. Tidak hanya menyejahterakan keluarganya, tapi juga menyejahterakan semua bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang tengah menyaksikan acara pada kesempatan hari ini sepakat bahwa untuk mendorong UMKM perempuan naik kelas, maka diperlukan oleh dorongan dari banyak pihak. Salah satunya mungkin adalah korporasi. Ya, korporasi yang berfungsi sebagai fasilitator dan juga pembina. Program kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar sangat penting dan diharapkan UMKM khususnya yang dikelola oleh perempuan bisa lebih maju, lebih kuat, serta mempunyai peluang untuk menembus pasar global. Amin, 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 amin. Namun seperti apa ya peran korporasi dan tanggung jawab sosial dalam mendukung UMKM perempuan? Ada yang terbayangkan di sini hadirin? Mungkin sudah ada gambarannya ya. Mungkin pemirsa yang tengah menyaksikan kami pada kesempatan hari ini sudah ada gambarannya. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu pemirsa maupun hadirin dan juga sahabat Dai TV yang sedang menyaksikan kami untuk memasuki sesi peran korporasi dan tanggung jawab sosial dalam mendukung UMKM perempuan.
Sesi ini akan disampaikan oleh Chief Sustainability Officer APP Sinarmas yang akan sharing tentang bagaimana peran APP Sinarmas dalam memberdayakan UMKM perempuan di Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin, pemirsa maupun sahabat Dai TV, mari kita sambut Ibu Elim Sritaba. Selamat malam pemirsa di studio dan juga di rumah. Malam hari ini saya akan membagikan pengalaman perusahaan kami bagaimana menginspiring women go digital, go global. APP Sinarmas adalah satu perusahaan kertas, tisu, dan packaging di Indonesia. Produk kami dipasarkan selain di lokal juga ke lebih dari 150 negara. Sebagai perusahaan yang multinasional, kami tentunya memiliki bisnis yang berpikir secara jangka panjang. Bahan baku dari kertas ini adalah berasal dari tanaman hutan industri. Jadi hutan tanaman industri ini berada di kawasan suatu izin yang diberikan oleh pemerintah, di mana sudah terdapat masyarakat yang berada atau hidup di sekitarnya. Nah, sebagai perusahaan yang memiliki visi jangka panjang, salah satu pilar kami adalah tentang people, di mana kami tahu bagaimana harus melibatkan masyarakat dalam operasional kami. Di akhir 2015, di salah satu event climate change di Paris, kami launching atau inisiasi program kita namakan Desa Makmur Peduli Api, atau dikenal dengan DMPA. Dari namanya kita tahu desa makmur, yaitu kita ingin mereka meningkatkan kesejahteraan atau ekonomi masyarakat di sekitar hutan tanaman industri ini, dan juga sekaligus mereka memahami bagaimana bisa memelihara ekosistem hutan di sekitar desa di mana mereka tinggal. Program ini kami mengalokasikan budget sekitar US dollar 10 juta, dan juga mentarget 500 desa di sekitar pemasok kayu pabrik kami, yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Program ini pada saat diimplementasi, kita melihat bahwa begitu banyak atau lebih dari 30% itu perempuan-perempuan di desa ini sangat optimis dan positif. Mereka memulai program-program atau menghasilkan satu produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi tidak berpikir selalu menambah lahan, tetapi bagaimana menggunakan lahan yang sudah ada dan menghasilkan produk yang bisa dipasarkan. Mereka sangat antusias dan bahkan pada saat pandemi, kami perusahaan juga tentunya bukan hanya menyiapkan dana, tetapi bagaimana mendampingi mereka atau kita namakan pendampingan melekat. Jadi tidak mereka itu harus dilatih gitu ya, dilatih dalam menghasilkan diversity produknya, terus kualitas dari packagingnya, dan juga higienis dari beberapa produk makanan, dan juga kalau produk kerajinan tangan kami juga mengundang expert untuk melatih bagaimana kualitasnya itu bisa diterima di pasar. Di saat pandemi tentunya kita sadari pasar digital itu sangat penting. Kita juga mengundang beberapa platform digital untuk memberikan training bagaimana bisa menjual masuk ke dalam platform digital tersebut. Dan mereka bisa menghasilkan di saat pandemi itu beberapa produk bahkan meningkat 2-3 kali lipat seperti madu, jahe merah gitu, dan memang saat itu produk-produk ini sangat dibutuhkan dan di masyarakat. Nah, kami sangat melihat antusias perempuan-perempuan, kelompok tani ya, kalau di perusahaan kami itu menyentuh sampai level grassroots di lapangan tuh. Jadi kita menginisiasi atau menginspire, mengundang mereka untuk memberikan training dan saling belajar antar provinsi, yang mana yang sudah berhasil, yang mana yang sudah baru memulai, sehingga mereka bisa semangat. Nah, kenapa penting kita melakukan hal ini? Karena sebagai perusahaan yang
mengandalkan bahan baku dari hutan tanaman industri ini, kita tentunya ingin juga masyarakat yang ada di sekitar operasional kami itu ekonominya meningkat sehingga mereka bisa paham bagaimana hidup harmoni dengan perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri ini, dan juga mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Ini tentunya banyak tantangan, tetapi kami selalu memberikan pengajaran atau edukasi terhadap masyarakat ini bahwa di segala tantangan itu selalu ada kesempatan. Jadi selalu harus bersikap positif, dan sampai sekarang ini kita sudah menyentuh sekitar 400 desa dan lebih dari 80.000 masyarakat yang menerima manfaat dari program ini. Bahkan penghasilan mereka ada yang meningkat 2 sampai 3 kali lipat, bahkan ada pada saat pandemi penjualan bisa 4 kali lipat. Itu membuat kita juga sebagai perusahaan besar merasa bahwa masyarakat ini perlu menjadi mandiri suatu saat, dan kita tidak stop sampai di situ. Tentunya kita sekarang juga sedang melihat bagaimana menggrup beberapa produk yang sudah siap untuk go global, dan tentunya semangat dari masyarakat ini akan membuat kita juga sebagai perusahaan besar melihat mereka bisa mandiri dan bisa bersama-sama kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa Pak Presiden kita Jokowi mencanangkan UMKM ini, dan kami pun juga mendukung bagaimana UMKM naik kelas ini bisa membawa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tanaman industri ini bisa ikut merasakan peningkatan ekonomi keluarga, dan juga bagaimana bisa meningkatkan kapasitas mereka, dan selalu memberikan edukasi tambahan sehingga mereka bisa naik kelas dan menjadi UMKM go digital dan go global. Kesetaraan gender ini tentunya kita tahu bahwa perempuan tadi 50% perempuan itu populasi di Indonesia. Jadi kalau kita tidak memberikan memfokus terhadap perempuan ini, dan kita tahu di secara kebudayaan ada beberapa menganggap bahwa perempuan adalah second priority. Tugas kita bersama-sama, terutama kami dari perusahaan multinasional di Indonesia ini, ingin bahwa perempuan juga mendapat suatu kesempatan dan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Kesetaraan gender ini juga sesuai dengan UN Women dari PBB mencanangkan bahwa kesetaraan gender ini adalah suatu upaya untuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan jangka panjang, dan sebagai perusahaan yang ekspor lebih dari 150 negara ini, kita berkewajiban untuk kontribusi terhadap pembangunan jangka panjang. Itu dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat, dan tentunya keberadaan perusahaan kami untuk membangun ekonomi Indonesia ini bisa berkontribusi bersama-sama dengan seluruh stakeholder, dan juga bersama-sama dengan partner dan expert yang bekerja sama dengan kita semua berkontribusi terhadap Indonesia. Terima kasih. Putih rambutmu membuatku tersadar akan waktu yang menuntun usia kita ke senja terus berlalu dalam hidup. Ibuku ingin kau tahu, kau sinar dalam hidupku. Ibu, kau juga cinta kasihku, tiada pernah ku lupa
semua pengorbananmu. You are my everything. Baik, hadirin pemirsa dan sahabat Dai TV dimanapun Anda berada. Saya rasa kita semua sepakat bahwa di era sekarang ini pelaku UMKM memiliki kemudahan akses untuk mendapati akses pembiayaan, pelatihan, infrastruktur usaha, serta memperluas akses pasar. Dan hal ini pula yang mendorong para pelaku UMKM, terutama perempuan, untuk mau tidak mau harus siap masuk ke dalam ekosistem digital. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, tercatat 86% dari seluruh pelaku UMKM di Indonesia bergantung pada internet untuk menjalankan usahanya. Lalu, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, pelaku UMKM di Indonesia yang telah masuk ke ekosistem digital itu ada sebanyak 19 juta pelaku usaha UMKM. Berarti kalau kita lihat ya, literasi digital ini masih menjadi permasalahan utama, terutama untuk para pelaku UMKM yang tinggal di pedesaan atau yang masih melakukan usahanya secara tradisional. Lalu bagaimana ya peran pemerintah mengatasi permasalahan ini? Apa yang harus dilakukan agar pelaku UMKM bisa menembus pasar global melalui platform digital? Untuk itu, inilah kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam ilmu, memperdalam wawasan kita bersama dengan cerita dan sharing session yang akan dibagikan oleh para narasumber kita pada kesempatan hari ini. Untuk itu langsung saja telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama narasumber saya adalah Senior Store Commercial Manager Sirklo Warung Pintar, Ibu Trias Puspita Hayati. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bisa bergabung di sini. Sama-sama. Siap berbagi ilmu ya dan Siap. tips and triknya. Dan mendampingi Ibu Trias juga telah hadir di sini. Beliau adalah Head of Business Process Improvement and Data Merchant Platform GoTo Financial, Ibu Mona Lisa Gosumolo. Hai. Hai. Bu Mona Lisa, apa kabar Bu Mona? Baik. Senang sekali bisa bergabung dengan kami di Ya, sini. senang sekali juga bisa bersama-sama di sini. Terima kasih. Jadi langsung aja ya, siapkan ya. Apa saja ini tips and triknya supaya para pelaku UMKM terutama yang perempuan yang sedang menyaksikan kami bisa langsung go digital, go global. Jadi kita akan kasih langkah-langkah praktisnya. Tapi tentu saja selain Ibu Trias dan Ibu Mona yang sudah hadir di sini, mewakili dari sisi pemerintah. Karena kalau kita udah bicara UMKM, pasti diharapkan ada dong suara dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Ada. Langsung saja, sahabat DAI TV kami hadirkan Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Ibu Christina Agustin. Hai Bu Christine, Halo, apa kabar? hai. Baik, alhamdulillah. Senang sekali Ibu bisa bergabung bersama kami Iya. di sini. Sama saya juga senang hadir di sini. Di sini kita bisa cari tahu dari pihak pemerintah sudah siap apa saja sih untuk para pelaku UMKM di Indonesia? Tenang, Bu Christine sudah siap itu dengan jawabannya semua. Siap. Baik, langsung saja kalau begitu sahabat DAI TV dimanapun Anda berada, saya langsung ingin masuk ke pertanyaan pertama saya untuk seluruh narasumber saya. Ini ada apa? Kok kayaknya semua orang harus didorong untuk siap berenang di era digital? Harus bisa memasuki era digital. Padahal kan ada yang bilang katanya, aduh saya ini orangnya kuno, sangat tradisional, gak ngerti soal digital. Kenapa saya tidak bisa bertahan usahanya seperti ini aja, selamat-selamat aja kok selama ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah, seberapa urgentnya sih para pelaku UMKM perempuan ini untuk go digital? Ke Mbak Trias terlebih dahulu boleh ya, silakan Mbak Trias. Yang pertama itu pengguna internet sudah sangat naik gitu. Kalau dulu di 2021 ada 17 juta pengguna internet yang mulai belanja online. Tahun 2022 itu udah mulai naik hampir 2 kali lipat. Dalam waktu 1 tahun? Dalam waktu 1 tahun. Wow, waduh
Kalau kita masih pakai gaya toko tradisional, tertinggal dong para pelanggannya nih jumlahnya ya. Nah, itu dia. Jadi memang pengguna internet yang mulai belanja online itu naiknya hampir 2 kali lipat. Bayangin itu dari 17 juta jadi ke 32 juta dari 270-an juta jiwa penduduk di Indonesia. Jadi potensinya masih sangat besar. Itu customer Anda. Calon customer. Betul, Ya. betul. Itu baru yang pertama. Masih banyak alasan lainnya, mungkin saya share beberapa. Yang kedua, yang namanya biaya operasional itu bisa sangat ditekan. Langsung cemerlang kan matanya. Iya langsung, aduh itu yang jadi pusingnya setiap bulan gitu-gitu, aduh gaji pegawai harus berapa banyak, sewa toko ya, segala macam listrik, air, segala macam, itu bisa di-reduce, bisa dikurangi. Betul. Bayangin kalau misalnya kita buka toko offline, mesti mikirin sewa tempatnya atau beli lahannya, nyiapin lightingnya yang cakep-cakep, Iya, bener, tokonya dekornya. dibikin instagramable, harus ada orang yang jagain, ada kasir dan segala macam. Kalau misalnya tokonya itu go digital, adanya di online, cost-nya itu bisa jauh lebih efisien. Seberapa efisiennya sih? Wah, perbandingannya itu sebenarnya beda-beda. Tapi kalau tadi di-compare antara offline sama online, saat kita punya budget yang terbatas, online itu jadi pilihan yang sangat mudah dijangkau. Gitu. Baik, menjadi satu opsi yang paling mudah untuk diwujudkan. Pingin dagang, coba buka toko online dulu. Nah Betul. itu dia. Itu baru 2, mau kasih alasan yang ketiganya lagi? Boleh satu lagi Satu ya. lagi ya, Mbak Mona saya udah lihat ya. Sebentar, saya bisa melengkapi loh. Sabar. Abis ini tolong dibantu. Jangan abisin semua. Iya. Satu lagi tuh kalau kita ngomongin tentang tadi kan udah tahu bisa save budget. Budgetnya kemana? Ke pemasaran. Nah kalau kita keluarin budget untuk pemasaran, yang namanya jualan online itu go digital, itu kita bisa punya efektivitas yang jauh lebih tinggi. Karena hasilnya bisa dilihat secara real time dan lebih lengkap dan lebih akurat gitu. Real time, anytime. Jadi nggak harus nunggu akhir bulan, akhir tahun, at that time tutup toko langsung ngeh apa yang terjadi. Atau bahkan toko lagi berbuka aja juga langsung tahu nih bagaimana nih pergerakan perdagangan kita hari ini. Betul. Oke, Mbak Mona kayak sudah siap sekali nih ya langsung ya. Ini dari GoTo yang kita tahu satu company yang hampir semua aplikasinya seluruh masyarakat Indonesia pasti ada di dalam handphonenya. Oke, seberapa urgensinya? Tadi ada 3 poin utama yang menarik sekali. Ada yang ingin dilengkapi atau ingin dipertebal lagi nih? Ya paling melengkapi aja sih fakta menarik yang dari tadi video yang kita udah lihat kan. Majority pelaku UMKM itu adalah perempuan kan gitu kan. Dan biasanya kalau kita lihat stigma perempuan itu kan di rumah harus ada keterbatasan tuh ruang dan waktu kan. Keterbatasan karena harus ngurus anak, harus ngurus segala sesuatu di rumah tangga. Dan fakta itu membuat go digital itu jadi penting. Karena kita bisa melakukan itu di mana saja dan kapan saja. Karena kan nggak perlu melakukannya itu untuk pergi ke toko, untuk jualan dan lain-lain. Itu juga terbukti waktu ketika kita lihat dari data dari GoTo, banyak pelaku-pelaku UMKM yang mendaftar ke kita untuk jualan, itu rata-rata banyak juga melakukannya itu mereka dari rumah, jualan dari rumah sambilan, atau mungkin first time entrepreneur gitu kan. Jadi itu yang membuat bukti bahwa go digital itu penting sekali untuk membuka akses supaya bisa men-reach customer-nya kita lebih jauh tanpa kita juga harus terbatas dari ruang dan waktu tersebut. Baik sih, sekarang sahabat Dai TV udah dengar sendiri. Dari segi hitung-hitungan dagang udah paling bagus tuh kan nih kalau kita go digital. Dari kemampuan untuk menjangkau pelanggan, calon customer lebih luas lagi, emang lewat digital yang paling cepat. Sekarang yang jadi penasaran saya, kalau emang benefitnya segitu banyaknya,
apa sih yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh masyarakat kita? Ibu Christine ini kan langsung dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pasti sudah paling banyak mendengar keluh kesah, kesulitan dan apa yang menjadi beban dan tantangan dari masyarakat Indonesia para pelaku UMKM yang ingin go digital. Sharing ke kita dong Bu Christine. Iya, terima kasih banyak. Ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, bahwa memang yang paling menjadi tantangan utama adalah literasi digital itu sendiri. Karena literasi digital itu memang bukan sesuatu yang artinya sulit diterima. Zaman sekarang kan banyak sekali ya literasi digital tuh di mana-mana. Di YouTube juga ada, TikTok juga ada, dan banyak sekali, Instagram juga ada. Nah, literasi digital menjadi sangat penting, tantangan penting untuk diberdayakan. Kemudian yang kedua adalah produksinya sendiri, kualitas produksi daripada produk digital yang harus dijualkan oleh teman-teman semua. Kemudian bagaimana kualitasnya ditingkatkan, dan terakhir adalah akses pasar. Itu tantangan utamanya, ada 4 itu yang harus dihadapi semua teman-teman yang akan melakukan go digital. Oke, kalau tantangan ini mungkin jadi checklist dari masing-masing pelaku UMKM. Solusinya ada nggak sih yang sudah mulai bisa di-share ke kita secara general aja deh? Oke, nah sebelum masuk ke solusi, saya mau cerita dulu bahwa dalam rangka untuk mendukung go digital ini, kami Kementerian Koperasi selaku pemerintah sudah menargetkan target capaian untuk UMKM onboarding. Tahun ini adalah sebanyak 20 juta UMKM onboarding. Tahun depan kita target sebanyak 24 juta UMKM onboarding, dan tahun 2024 adalah sebanyak 30 juta UMKM onboarding. Dan alhamdulillah tahun ini target 20 juta sudah terlampaui menjadi 20,24 juta UMKM onboarding. Boleh tepuk tangan dong untuk masyarakat Indonesia. Ya. Ini kan ada mengait nih, artinya Iya, semangat. benar. Nah, di situ ada perempuannya kan, begitu. Iya. Berarti sebenarnya tidak menjadi satu problema yang berat sekali dong untuk mengajak orang-orang pelaku UMKM yang awalnya tradisional untuk go digital. Buktinya dari kementerian melampaui targetnya. Iya. Tetapi jangan lupa, itu bukan hanya kerjanya Kementerian Koperasi sendiri, tetapi adalah atas kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dari GoTo, termasuk dari teman-teman juga. Gitu loh. Jadi ini ada kolaborasi dengan semua pihak, dengan seluruh stakeholder, seluruh kementerian lembaga, dan seluruh teman-teman wirausaha. Ya betul sekali. Saya boleh langsung ke Mbak Mona nggak nih? Karena kalau kita bicara ya, kalau kita ngomongin dagang, biasanya kan ujung-ujungnya adalah sebentar saya ini harus mengelola financial saya, ini saya harus mengelola supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi gimana caranya sih kita mengelola financial yang efektif untuk pengembangan UMKM yang go digital? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin financial itu yang paling efektif mencatat. Kalau saya bilang simple ya sebenarnya. Itu simple kedengarannya, tapi banyak kali kita itu sesuatu yang susah dilakukan ketika kita harus mencatatnya dengan konsisten. Maksudnya apa? Financial itu kalau kita mencatat dengan konsisten itu adalah uang masuknya kita, uang keluarnya kita, terus biaya operasionalnya kita. Kita harus memisahkan misalnya uang bisnis kita dengan uang pribadi gitu kan. Dan bagaimana kita mencatat-catat itu, kalau kita butuh konsisten itu kalau di kertas, di buku, itu kan panjang sekali kan. Panjang sekali dan mau dipelajari lagi itu susah banget gitu. Makanya kita juga menyadari kenapa digitalisasi itu penting sekali. Untuk pencatatannya itu bisa terjadi secara konsisten, akurat di aplikasi, di platform, biar data-data tersebut kita bisa pelajari terus-menerus. Dan itu yang juga dari GoTo juga selalu menyadari yang dari apa yang tadi kita katakan sebagai tantangan, itu butuh edukasi dan mengganti kebiasaan kita kan. Kebiasaan kita yang baru, karena kan misalnya setiap hari kita udah biasa kan mencatat. Ketika kita, itu gampang sekali kita rasanya kan. Tapi kalau kita mencatatnya di aplikasi bisa jadi sesuatu yang susah karena itu sesuatu yang habitnya berubah. Jadi itu mungkin untuk mengelola keuangan untuk kita bisa memulai dari kita mencatatnya secara konsisten.
Oke, mencatat secara konsisten. Kayaknya itu sudah terbantu dari aplikasi dari Mbak Trias dan juga Mbak Mona ya. Sebenarnya udah kalau kita Betul. menjadi bagian apa bahasanya pelaku UMKM yang tergabung, Ya, otomatis terregistrasi. terregistrasi itu Ya. sudah ada kan strukturnya. Ibarat kata bukunya udah ada gitu Bukunya loh. udah ada, kita tinggal input. Tinggal input-input aja Ya. kan ya. Wah kalau emang udah sebegini disiapkannya semuanya ya. Kayaknya makin terjawab semua yang menjadi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan untuk para pelaku UMKM ini untuk go digital. Tapi pastinya balik lagi mengubah kebiasaan itu kan tidaklah mudah. Bahkan cenderung langkah pertama itu yang paling berat. Biasanya kalau hal itu akan terjadi akan melihat ke pihak pemerintah. Adakah program-programnya Bu Christine dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk bisa menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk ayo pelaku UMKM let's go digital, terutama untuk kaum perempuan yang terkadang udah terlalu sibuk dengan kehidupan pribadi dan keluarganya. Sampai mau dagang, saya ada idenya, saya bisa, tapi aduh saya nggak ada waktunya dan tenaganya. Silakan Bu Christine. Terima kasih banyak. Jadi kita Kementerian Koperasi selalu memberikan peningkatan kapasitas kepada para UMKM. Baik itu kita peningkatan kapasitas itu untuk mulai dari deputi mikro juga memiliki pelatihan khusus itu macam-macam. Mulai dari vokasinya juga ada, literasi digitalnya juga ada. Literasi digital juga macam-macam. Jadi pelatihannya untuk financial juga ada, untuk marketingnya juga ada. Kemudian kualitas peningkatan produksinya juga ada. Jadi pelatihannya juga cukup banyak sekali variasinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah kemudian kami khususnya di unit saya, kebetulan saya juga melakukan pengembangan terhadap startup. Nah startup ini karena target kami adalah untuk lebih banyak lagi anak-anak muda yang bangkit ya, memiliki startup seperti yang sudah berhasil ini. Ini yang out sudah sukses begitu ini. disebut kaula muda ya, anak-anak ini di depan saya ini teman-teman mahasiswa langsung duduknya makin tegap. Saya dong bisa. Bisa. Karena memang awal kita menyasar adalah perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun pemerintah daerah juga. Nah, di sini kami menyasar melalui lembaga inkubator. Nah, lembaga inkubator ini kami berkolaborasi dengan mereka menghasilkan para startup tadi. Dan sekarang tahun ini kami sudah menghasilkan 125 startup dengan berbagai bisnis, dengan berbagai macam bisnis. Harapannya nanti bisa seperti Goto dan teman-teman semua. Iya, dari Circlo juga. Circlo ya, dengan iya. Baik, Harapannya amin, bisa. amin. Ini menarik sekali ya bahwa ternyata lihat pemerintah sudah menyiapkan beberapa jalur pilihan yang bisa dinikmati lah bisa dikatakan demikian. Tinggal bagaimana kemauan untuk melangkahnya itu harus dilaksanakan dari awal. Berarti kan pasti ada dong mungkin bisa kita rangkum menjadi sebuah tips and trick maupun do and don'ts untuk para pelaku UMKM yang sudah memiliki semangat, mimpi dan bayangan untuk go digital tapi masih mungkin menemukan 1-2 hambatan untuk segera melangkahkan kakinya menjadi go digital. Dari Mbak Trias dulu dari Circlo. Apa yang bisa diberikan kepada teman-teman sahabat Dai TV? Oke, ini mungkin bisa dibilang rangkuman dari apa yang udah dilakukan Circlo selama kurang lebih 2 tahun kita mengalami pandemi gitu ya. Ada 2 hal. Yang pertama tadi pelatihan itu ada banyak sekali dan materinya akan selalu berubah. Jadi kita saat praktek bisa jadi wah baru aja dicobain algoritmanya berubah atau kebijakan di platformnya berubah. Mesti siap dan itu memang mesti dilakukan. Yang kedua, saat kita mau melakukan sesuatu yang baru, pasti udah ada yang pernah melakukan itu. Jadi istilahnya ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Pegang baik-baik tuh ya, ATM. ATM, supaya masuk ke ATM. Iya supaya hasilnya masuk ke ATM kita pribadi. Iya betul, setuju sekali Mbak Trias. Baik, dari Mbak Mona, apa nih do and don'ts, tips and triknya? Mungkin saya coba merangkumkan dari hasil berbincang-bincang dengan mitra usaha GoTo gitu. Banyak sekali saya melihat UMKM yang mungkin mulai dari nol, yang dari sama sekali nggak tahu teknologi, mencoba teknologi dan kemudian mereka udah ekspansi dari bisnisnya mereka sampai sekarang gitu. Beberapa hal yang saya
coba pelajari. Pertama mungkin mindset kali ya. Mindset kita bisa bilang itu kayak sekarang istilahnya growth mindset gitu. Artinya mungkin saya baginya atas dua. Satu, adaptif gitu. Mungkin agak mirip dengan Mbak Trias gitu. Kita adaptif yang saya maksud itu seperti ini. Kita harus tahu perkembangan zaman sekarang seperti apa. Apa sih yang lagi in? Apa sih yang customer lagi mau? Market sekarang itu lagi sukanya apa? Supaya kita bisa kenal sebenarnya produk yang kita tawarkan apakah cocok untuk market yang kita mau. Yang kedua adalah mindset konsistensi. Konsistensi ini mungkin dari hasil GoTo juga belajar yang menjadi slogan kita gitu. Mulai aja dulu pasti ada jalan. Artinya apa? Ya kalau kita punya ide kita coba mulai. Pasti ada jalan itu adalah di mana tidak menyerahkan ketika ada tantangan di depan mata dan kita mulai cari jalan untuk tidak menyerah. Dan itu adalah dua mindset yang menurut saya yang saya lihat dari mitra-mitra usaha GoTo dan kemudian mereka belajar untuk menjadi ahli mengatur produknya mereka, menjadi ahli mengatur keuangannya mereka gitu. Jadi itu mindset dan juga skill untuk mengatur produk dan mengatur keuangannya mereka itu untuk membantu kita sebagai tips yang saya pelajari dari mitra usaha GoTo. Baik, jadi nggak usah khawatir ya, learning by doing itu Ya. bisa dilaksanakan di era digital seperti sekarang. Ya. Apalagi sudah banyak pelaku-pelaku perusahaan-perusahaan yang sudah menyediakan jalannya, ini strukturnya udah ada, Betul. tinggal diisi, Betul. tinggal dilakonin. Aduh, alasan apa lagi yang menghambat sahabat Dai TV untuk menjadi go digital ya? Hampir tidak ada lagi. Sebenarnya banyak yang ingin kita korek lebih dalam lagi dari segi pengalaman, dari cerita yang akan diberikan oleh para narasumber kita. Tapi sayang waktu juga yang harus memisahkan kita. Semoga sukses terus dalam menjalankan usahanya masing-masing. Circlo, GoTo, dari kementerian juga luar biasa, terima kasih untuk supportnya. Dan untuk Anda sahabat Dai TV, para pelaku UMKM, ternyata semakin didengar, semakin terlihat bahwa peluang yang kita miliki itu sangat besar di pasar digital. Karena itu jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi pelaku UMKM yang sudah go digital. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan rangka untuk menjadi pelaku UMKM yang go digital. Silakan, do it, laksanakan, mulai langkah pertama Anda. Karena sekarang jangan sampai Anda tertinggal untuk mendapatkan calon-calon customer yang ada berapa banyak Mbak Trias? 30 berapa juta tadi ya? Ribuan ya. Udah ribuan, sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Dan sahabat Dai TV jangan kemana-mana. Masih ada satu lagi narasumber saya yang akan bercerita mengenai pengalamannya dan berbagi kisah hidupnya untuk bisa menjadikan kita pelaku UMKM yang lebih sukses lagi. Jangan kemana-mana. Baik sahabat Dai TV, Anda masih bergabung bersama kami di Inspiring Woman, UMKM Go Digital Go Global dalam menyambut Hari Ibu yang dirayakan di Indonesia pada tanggal 22 Desember. Socialpreneur atau wirausaha sosial. Ini salah satu istilah yang lagi banyak sekali kita dengarkan di antara masyarakat karena ini menjadi pilihan bagi para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya. Wirausaha yang tidak hanya berfokus pada bisnis, tapi juga menciptakan social impact untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan saling berkolaborasi. Dan ini akan memberikan manfaat yang sama. Narasumber kami selanjutnya adalah seorang socialpreneur yang terkenal aktif memberikan dukungan bagi para pelaku UMKM perempuan agar mandiri. Sahabat Dai TV dimanapun Anda berada, saya hadirkan seorang socialpreneur pendiri Miwa Pattern yang akan berbagi kisahnya mendampingi dan mensupport UMKM perempuan di Indonesia. Sahabat Dai TV, mari kita sambut Ibu Mira Hung. Halo, selamat malam semuanya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini untuk sharing apa yang sudah saya kerjakan bersama brand saya Miwa Pattern. Saya Mira Hung, saya seorang creativepreneur dan CEO dan founder dari brand Miwa Pattern. Semua gambar di brand Miwa Pattern adalah gambar tangan saya yang terinspirasi dari nilai-nilai kebaikan di dunia yang akhirnya saya translate menjadi pattern. Visi misi dari brand Miwa Pattern sebenarnya adalah berbagi kebahagiaan di seluruh penikmat Miwa Pattern melalui hasil-hasil dari karya gambar tangan pattern aku sendiri. Jadi melalui visi misi ini aku men-translate menjadi tagline yaitu happiness in pattern. Itu sebenarnya menjadi doa dan pengingat aku untuk menjadi salah satu awal doa mengapa aku membuat brand Miwa Pattern. Ternyata semesta sangat memberkati doa dan visi misi aku yang berbagi kebahagiaan ini. Aku tidak menyangka melalui brand Miwa Pattern aku diberikan kesempatan yang sangat luar biasa berbuat baik dan menyebar kebahagiaan bukan hanya secara bisnis tapi juga secara sosial. Jadi aku dikasih kesempatan, peluang untuk berbuat baik seperti pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan sosial di daerah. Kenapa harus perempuan? Karena sebenarnya ini memang semua tidak ada yang kebetulan, aku percaya di dunia ini. Aku diberikan jalannya dan jodohnya di tahun 2017. Aku diajak oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberdayakan para wanita di lapas atau lembaga pemasyarakatan atau yang kita kenal dengan penjara, khusus wanita di Malang. Di sana aku mempunyai proyek bersama mereka bersama 36 narapidana di Malang untuk program Merajut yang aku namakan sebagai Merajut Harapan. Di sana aku jatuh cinta sekali dengan para wanita, dengan visi misinya dan talenta yang luar biasa, tapi tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kaum pria. Nah, dari situlah aku terpanggil menjadi salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi wanita di daerah. Nah, dari situ ternyata memang sangat berjodoh, semesta memberkati. Aku terpilih menjadi ketua pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia untuk wanita Buddhis di bawah organisasi Wandani. Ibu-ibu kita beranggotakan 12.000 orang yang tersebar di 32 kota di seluruh Indonesia dan banyak sekali talenta-talenta di daerah yang terkubur ya dan tidak mendapatkan kesempatan yang semestinya mereka dapatkan atau seperti yang aku dapatkan di kota besar. Tantangan yang biasanya dihadapi oleh para wanita di daerah biasanya adalah stigma dari masyarakat bahwa wanita itu kerjanya hanya di dapur saja atau mengurus anak. Nah, tapi dengan era digital, era globalisasi saat ini, sebenarnya wanita pun saat ini banyak yang menjadi presiden atau tadi kita lihat Ibu Christina juga menjadi salah satu tokoh penting di dalam Kementerian Republik Indonesia ya. Jadi memang untuk saat ini wanita sudah saatnya untuk menjadi lebih maju bila didukung dengan institusi yang tepat. Nah, banyak sekali saya melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan UMKM, seperti mengajarkan mereka marketing atau mengajarkan mereka memasarkan produknya, mengajarkan mereka sosial media atau e-commerce yang akan menunjang hasil dari kreativitas mereka untuk menjadikan salah satu nilai tambahan ekonomi untuk keluarganya. Nah, pelatihan inilah yang menjadi sebuah solusi yang sangat membantu para wanita di daerah. Banyak sekali saya melakukan pelatihan dan sudah ada beberapa pemberdayaan ekonomi di daerah yang telah berhasil sampai hari ini seperti Rumah Menjahit di daerah Temanggung atau Rumah Gula Aren di Kopeng atau kita juga ada pemberdayaan lain di Lombok dan akhirnya kita sempat saat ini
melakukan perencanaan untuk membuat sekolah keterampilan wanita di daerah. Kita akan mulai di daerah Malang dan salah satunya juga di Kalimantan Barat, khusus memberdayakan wanita dan membekali mereka dengan skill atau keahlian yang bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka. Nah, dari sinilah nilai-nilai UMKM dengan sosok wanita bisa terbentuk. Mungkin kedepannya akan menjadi suatu inspirasi juga untuk anak-anak mereka ke depannya, walaupun mungkin tidak bisa bersekolah tinggi, tapi mereka tetap bisa berkarya dan berdaya lewat jiwa UMKM ini gitu. Nah, kembali lagi, apa hubungannya brand Miwa dengan pemberdayaan ini? Jadi seperti rumah menjahit, sebenarnya saya memakai brand Miwa Pattern saya ini sebagai kendaraan saya untuk berbuat baik juga. Jadi ada beberapa produk di Miwa Pattern yang sebenarnya dibikin oleh para pemberdayaan ekonomi aku di daerah. Dan hasilnya akan aku beritakan juga bahwa ini adalah salah satu hasil karya bangsa ibu-ibu di daerah yang sangat bersemangat sekali untuk memperjuangkan nasibnya gitu. Jadi dari visi misi aku yang hanya menyebar kebahagiaan lewat motifku, memang ternyata doa itu tidak main-main ya, ternyata doa itu didengar oleh semesta dan aku ditunjukkan jalannya sampai hari ini bersumbangsi dan berkarya melalui Miwa Pattern. Semoga cerita sharing sedikit aku ini bisa bermanfaat untuk para hadirin semua dan semoga kita sama-sama berjuang dan turut mengedepankan UMKM wanita agar wanita juga bisa menjadi panutan di dalam keluarganya dan menjadikan Indonesia negara yang lebih baik. Terima kasih. Di penghujung kesempatan kita pada hari ini, saya Anyadunov ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu secara langsung maupun secara online yang telah mengikuti acara dalam kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu sekalian dan khususnya untuk para pelaku UMKM perempuan dimanapun Anda berada. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada kesempatan hari ini adalah sudah saatnya bagi Anda para pelaku UMKM yang selama ini melakukan usaha Anda secara tradisional untuk terjun go digital. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan calon customer begitu besar dan begitu luas, sayang jika terlewatkan. Namun tidak perlu Anda khawatir akan kesiapan diri Anda. Karena sekarang begitu banyak platform-platform yang sudah menyediakan kesempatan maupun rangka usaha yang akan menjadikan usaha Anda menjadi go digital dengan lebih mudah lagi. Namun langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam menjadikan diri Anda sebagai pelaku UMKM yang sudah go digital adalah memulainya. Lakukanlah mulai dari sekarang. Anda punya smartphone, Anda punya handphone, Anda sudah bisa menjadi pelaku UMKM yang go digital. Dan sebagai akhir perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa sinergi adalah jawaban untuk berkembang bersama. Saling menyokong bisa menambah kekuatan pilar ekonomi bangsa, perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk para perempuan Indonesia yang bermimpi usahanya bisa go global, go digital. Akhir kata, selamat Hari Ibu. Perempuan Indonesia, teruslah menginspirasi. Saya Anyadunov undur diri, sampai jumpa. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo dulu, sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu.
sampai besar begini. Beta terlupa mama. Mama, beta rindu mau pulang. Mama, mama solid.